Again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Everybody, kita ngelihat Bitcoin hari ini kembali ke range yang sama sebelum pengumuman Donald Trump pada hari Minggu kemarin. Ya sebenarnya kalau ikutin live streaming, saya ada ngomong juga ya soal terbentuknya CME gap itu udah pasti karena kita tahu closing CME pada hari Jumat itu sekitar harga 84.000, sementara closing kemarin itu lumayan bagus ya, di atas 90.000. Jadi udah ada gap, selisih itu aja udah membuat kita mempertimbangkan bahwa ini udah ada possibility untuk kita ngelihat hari Senin itu akan ada pullback atau retracement. Dan ya di previous live streaming saya juga udah ngomong sama teman-teman, no reason buat kita FOMO, karena ada banyak sekali ya sign untuk si market ini bisa mengalami retracement lah kalau kita bisa bilang gitu. So dengan case ini ya kita bisa bilang teman-teman begini ya kondisinya. Ini kita perlu ngeliat dari perspektif time frame hourly-nya juga ya untuk Bitcoin sendiri gitu, oke? Dan kita cek ya price-nya drop cukup signifikan. What is the trigger ya? Salah satu triggernya kalau teman-teman aware, S&P 500 dan juga Nasdaq setelah closing minggu lalu dalam keadaan positif, currently balik dalam keadaan negatif. One of the reason atau triggernya adalah soal tarif ya teman-teman sekalian. Donald Trump udah membuat pengumuman resmi ya, Trump dashes hope for last minute Canada and Mexico deal ahead of 25% tarif. Tadi baru banget sekitar 3 jam yang lalu teman-teman sekalian. Habis itu dia juga udah sign untuk tarifnya China ya, kalau nggak salah di angka 20%, dan dia ngasih statement kalau dia meyakini China nggak bakal bales dan bla 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 gitu. So guys, dengan kondisi tersebut market ke-trigger ya, dan tampaknya responsnya cenderung negatif. Meanwhile kalau misalkan buat Bitcoin sendiri, well to be honest guys ya, emang saya nggak ngelihat dia bener-bener confirm yang ideal banget gitu untuk skenario bullishnya. Ya at least on the weekly perspective ya kita harus akui ya betapa panjangnya buntut ini mengkonfirmasi reaction pada area crucialnya gitu kan. Tapi seperti yang kita tahu, ketika buntut terbentuk, very likely Bitcoin bisa revisit lah ke buntut tersebut atau ke range tersebut. Dan kalau kita lihat case-nya sekarang ya, saya pikir ini sedang berlangsung ya. Untuk weekly perspektif kita baru aja closing, masih ada 1 minggu nih ya. Seminggu ini kan market bakalan digempur ya dengan berbagai data ekonomi, dengan berbagai situasi ya Donald Trump sendiri gitu. Yang saya tahu adalah di akhir pekan ini kita akan ada non-farm payroll dan itu bakalan lumayan hot harusnya ya. Disertai dengan Jerome Powell pada hari Sabtu subuh. Artinya Jumat malam ya, Chair Powell akan speak jam 12.30 subuh teman-teman sekalian. Dan nanti ada Fed Monetary Policy Report juga. Ini bakal menarik ya. Nanti saya bakal baca-baca juga kira-kira apa yang diupdate dan apa yang kita perlu cari tahu ya seputar kondisi market secara keseluruhan. Anyway, this week kita juga akan ada European Central Bank. Big possibility-nya dia akan rate cut. Jadi kayak ini sih udah besar banget ya probabilitasnya teman-teman sekalian. Jadi banyak orang percaya kalau ya euro akan rontok lagi, which means looking for sell shorting the euro. I think before atau mungkin after, lebih enak sih, lebih baik after sebenarnya. Jadi begitu rate cut ya kita kan perlu dengar juga nih ECB ngasih statementnya apa kira-kira gitu kan. Dan nanti gimana kira-kira follow up-nya setelah statement dari ECB atau press conference lah dari si ECB, itu penting. But anyway guys, European Central Bank pangkas suku bunga. So that's gonna be a good news, mengingat Federal Reserve somehow mempertahankan, tapi kita tahu ya PCE-nya minggu lalu rilis datanya udah turun, angkanya turunnya lumayan banyak. Jadi harapannya kita bisa melihat Fed sesegera mungkin start dovish ya, minimal walaupun dia bilang nggak pangkas suku bunga langsung nih di bulan Maret, minimal dia dovish, itu udah bagus banget. Okay? So ya kondisinya malam hari ini kita dijegalnya sama ya tarif ya, balik lagi ke Trump.
si pengendali market ya teman-teman sekalian ya tuh, White House. Trump sign an action to tariff China at 20%. Kemudian chances of a Bank of Canada rate cut this month juga naik. Ya, ini diakibatkan oleh berbagai hal ya, seperti salah satunya ya ini tarif yang dikenain oleh Donald Trump gitu. Dan dia tadi ada ngomong juga ya kalau nggak salah seputar Ukraine. Intinya kelihatannya dia meyakini kalau ya dealnya dengan Ukraine masih bisa berlangsung. Jadi ya saya merasa somehow tarif-tarif ini hanyalah alat negosiasi. Ya mudah-mudahan ya Trump bisa segera menemukan titik di mana oke, gue merasa ini udah sesuai dengan harapan gue, ya udah ayo kita go ahead ya, new deal, and then tarifnya gue tarik gitu. Dengan begitu market baru bisa having a strong rally. Kalau misalkan itu belum, ya udah ya, dorongan kita cuma satu teman-teman, yaitu Crypto Summit ya pada hari Jumat. Kemarin pengumuman Trump sifatnya cuma sementara ya kan, market happy sementara, and then we just gonna have to look for Crypto Summit hari Jumat tuh dibarengin dengan NFP, unemployment rate. Bakal ngomong apa kita belum tahu, tapi harusnya mereka menunjukkan keseriusan dan itu patut dihargai. Itu dulu deh ya guys. So anyway, one of my biggest concern ya, ini ada saya bahas sama teman-teman di SAG juga, yaitu looking Bitcoin on the monthly perspective. Jadi sebenarnya kalau teman-teman aware nih dan kalian ngelihat ya dari sisi closing candlestick monthly-nya, kita kan ngebentuk bearish engulfing nih. Ya di saat yang sama sebenarnya kalau kalian perhatiin ini adalah bear value gap juga yang terbentuk pada monthly time frame ya. Nah setelah kita lihat teman-teman closingnya seperti itu, coba deh perhatiin apa yang terjadi. Technically, wicks yang terbentuk setelah naiknya hari Sabtu minggu kemarin itu hanya sekedar untuk nge-retest Fibonacci 0,62%. Ini sebenarnya ningkatin kekhawatiran sih atas possibility untuk market, artinya belum benar-benar ready nih untuk nge-push gitu kan. Maka dari sisi perspektif time frame daily yang tadi kita bahas sama teman-teman, yang saya lihat adalah bagaimana si falling wedge ini ya berpotensi menjadi resistance, begitupun untuk menjadi potential support nantinya. Ini boleh dipantau sama teman-teman sekalian, right? Ini dari perspektif daily. Kalau misalkan dari perspektif hourly, ini yang tadi saya bahas sama teman-teman di advance group ya, agak sore gitu, bahwa saya melihat ini kan adalah counter argumen ya, artinya kalau misalkan kita somehow mengatakan bahwa ini bullish banget gitu, sebenarnya sampai dengan perspektif time frame 1 jam, saya agree kok untuk mengatakan bahwa Bitcoin itu actually ya still ada hope untuk somehow dia bisa pertahankan area tersebut gitu ya, walaupun udah kecil probabilitasnya karena tekanan jualnya lumayan agresif. But here's the good news guys, coba kalian tambahin chartnya S&P 500 ya, kita tambahin chartnya S&P 500 dan kamu bisa lihat ya, actually S&P 500 today itu making lower low, meanwhile Bitcoin somehow creating higher low. So it's good ya, I think ya it's a good area, it's a good range ya, but counter argumen seperti yang saya bilang bahwa dari sisi yang lain, kalau kamu perhatikan dari sini deh ya, dari sini aja tuh. Oke, ini saya gambarin secara sederhana, kamu bisa lihat bahwa ini adalah SNR dong, right? Itu pertama. Yang kedua, coba kamu connect between the high to the high. Ya, ini masih jadi potential apa? Potential trend line yang bisa nge-reject Bitcoin. Kan ibaratnya begitu ya. Nah, kalau teman-teman tambahin lagi nih, which is kalau kita lihat ya di perspektif yang sama time frame 4 jam, Anda pakai high point ini sampai ke bawah gitu. Kenapa dari situ Vin? Karena bisa dilihat dong, ini kan high yang diambil terakhir ya, just before dia drop dan creating lower low gitu kan. Maka itu adalah high pointnya. Nah terus kita pakai Fibonacci nih guys, yang namanya Fibonacci Golden Ratio ya, atau Optimal Trade Entry. Tepat di 79% actually kita ngelihat ada rejection, right? So dari sini sebenarnya jadi pertimbangan aja kalau Bitcoin itu memang harus mengalami penurunan dulu. Nah terlepas dari apakah ini adalah A, B, C atau ini adalah 1, 2 menuju 3, 4, dan 5,
saya pikir tetap harus ada proses di mana dia harus retrace dulu gitu kan. Dan sejauh ini kalau kita lihat dari retracementnya, terutama pada perspektif time frame hourly yang tadi saya tunjukin ke teman-teman, ya ini penampakannya gitu. Ya, apakah sekarang good ya untuk ngelong atau buy gitu? Well, itu tergantung perspektif masing-masing. But for me personally, I think I'm gonna need for 15 minute having a structure shift, which means minimal banget ini ada lower low ya, small lower low guys, minimal banget ya, give me a higher high. Sinilah tuh. Ya, begitu dia shift gini, oke ya, ini walaupun ya early indication, but I think ya that's enough, good enough untuk kasih saya indikasi bahwa hey, Bitcoin bisa rebound lagi gitu. Minimal itu. Ya, but for now selama itu belum terjadi, ya udah kalem-kalem dulu aja, nggak usah buru-buru ya. Karena ini efek samping dari Donald Trump juga, sentimennya masih bisa berlanjut ke sesi Asia, mengingat China ya kan yang kena tarif dan sudah ditandatangani oleh Donald Trump. Kebayang dong kalau misalkan besok pagi nih, atau lebih tepatnya bentar lagi nih, tiba-tiba China ngeluarin pengumuman dar. Nah, goyang market guys ya, goyang lagi marketnya. Jadi ya untuk saat ini itu biggest concern dari kita. Oke, but I'm glad ya teman-teman sekalian, efek samping dari hari Minggu kemarin sebenarnya nggak parah sih. Kalau kamu ngeliat kondisi kayak begini, ini nggak parah gitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena coba lihat S&P 500 guys, ya lebih parah sekali di sini. Nasdaq juga sama, udah sampai lower low. Bitcoin tuh masih bagus loh, masih bisa menciptakan higher low tuh dari sini. Tuh ini masih higher low, ini udah oke gitu loh. Kalau kita compare dengan yang lain. Ya, buat beberapa case sih Bitcoin lagging, jadi kita juga belum bisa bilang kayak ini udah oke banget gitu. Sebenarnya belum bisa. Ya, cuman at least New York udah close, kita tinggal nunggu closing Bitcoin jam 7, and then ya dengan closingnya kayak begini juga saya pikir udah bikin market bakal was-was lagi gitu. Minimal kalau kita ngecek dari nanti nih, ini kalau teman-teman ngecek ya dari Fear and Greed Index, minimal banget ini bakal balik ke fear, maksudnya dari angka 33 minimal banget lah, saya pikir bakal di bawah 30 or maybe udah bisa di bawah 20 gitu, extreme fear ya, karena tekanan jualnya lumayan gitu kan. Itu saya rasa berpotensi untuk saat ini. Oke? So guys, anyway, that's gonna be the update ya for Bitcoin today. Jadi apa nih conclusionnya gitu? Sebenarnya conclusionnya cukup sederhana ya. Kalau buat saya pribadi, ya saya expecting adanya possibility untuk kita rebound lagi karena ini belum di break ya. But once kita mendapati dia break, okay, you may concern ya untuk possible lower low. Itu aja. Oke, sebenarnya sesederhana itu teman-teman sekalian ya. So kita cuma tinggal react aja nih market mau dibawa kemana gitu ya. Dengan berbagai situasi dan sentimen yang ada, saya pikir gampang juga untuk bikin Bitcoinnya turun lagi sih. Makanya ini saya penasaran ya, dia bisa nggak nih pertahanan area ini ya. Kalau dia bisa pertahanin ya, good ya, berarti ada possibility kita bisa testing sampai ke level $100,000 tuh ya. Kenapa $100,000 ya? Sebenarnya simple ya, balik lagi retest ke sini gitu kan. And then ya udah ya, di sini misalnya jadi ABC juga ya di situ ya kan. Kalau misalkan di sini sekali lagi yang tadi saya bilang ya, ini 1 2 3 ya, duanya di sini gitu kan. Ya itu sebenarnya conclusionnya sebenarnya di situ ya, tersembunyi guys, tapi yang mengerti aja. Anyway guys, thank you very much ya buat kalian yang udah nonton video ini. Thank you juga buat kalian yang udah leave likes button di previous live streaming, udah nonton di previous live streaming. Di situ pembahasannya cukup lengkap, cukup detail. Semoga bisa ngasih teman-teman pandangan ya terkait dengan outlooknya market crypto untuk di bulan Maret ini kayak gimana ekspektasinya. Semoga informasi dari saya bisa bermanfaat, dan see you guys again soon in the next update for maybe altcoins ya. Kalau misalkan kalian mau altcoins ya, let me know di kolom komen yang di pin. Oke? So God bless everybody. Cheers. Have a nice day guys. Bye bye.